modal menang sekali melawan Vietnam. Publik Malaysia rendahkan pemain timnas Indonesia. Jayitses dan Kevin Dick langsung kasih paham ke mereka. FC tunda pengumuman tuan rumah putaran keempat. Selengkapnya hanya di Razen Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0. Momen yang membuat Malaysia sombong bukan main. Bahkan banyak netizen dan media mereka mengejek Indonesia karena di saat yang bersamaan Indonesia kalah dari Jepang dengan skor 6-0. Tak hanya itu, Malaysia juga begitu membanggakan para pemainnya yang pastinya tidak kalah dari Indonesia. Tapi kesombongan itu langsung mendapatkan balasan dari Jitsas. Sebuah balasan yang pastinya lebih berkelas dan sangat sulit dilakukan oleh para pemain Malaysia. Dan untuk itu, inilah rivalitas sepak bola ASEAN yang semakin hari semakin memanas. Pada FIFA Matchday yang lalu, beberapa hasil mengejutkan didapatkan oleh tim-tim ASEAN. Misalnya yang didapatkan oleh timnas Indonesia saat mereka dikalahkan Jepang dengan skor yang sangat mencolok. Selain Indonesia, hasil kurang oke juga dialami oleh Thailand. Tim negeri Gajah Perang secara mengejutkan dikalahkan Turkmenistan dengan skor 3-1. Nasib yang sama juga dialami oleh Vietnam. Mereka dicukur habis Malaysia dengan skor 4-0. Skor yang membuat seluruh ASEAN saat ini gempar karena Vietnam sebelumnya dianggap sebagai rajanya ASEAN. Dengan hasil yang didapatkan oleh beberapa tim tadi, banyak orang menilai jika peta kekuatan sepak bola ASEAN telah berubah. Kini Indonesia dan Malaysia dianggap sebagai penguasa baru di ASEAN. Sementara Thailand dan Vietnam banyak yang menilai jika performa mereka terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, terutama jika melihat saat keduanya bersaing melawan tim-tim Asia untuk Indonesia dan Malaysia. Wajar jika mereka dianggap sebagai penguasa baru. Alasannya adalah karena mereka mendapatkan bantuan dari pemain keturunan. Pemain yang sampai saat ini sudah terbukti memberikan dampak di lapangan. Bahkan, dampak tersebut langsung dirasakan oleh Malaysia ketika mereka mendatangkan banyak pemain baru yang mayoritas berasal dari Amerika Latin. Momen inilah yang membuat kubu Malaysia merasa jumawa dan menilai jika kualitas mereka semakin maju. Malaysia pamer pemain beserta harganya. Usai berhasil mengalahkan Vietnam, Malaysia langsung pamer beberapa pemain baru mereka. Pemain itu adalah Facundo Garces, Iman Masuka, Irazabal, Figueiredo, hingga Rodrigo Holgado. Dari semua pemain tersebut, yang paling dibanggakan Malaysia adalah Facundo Garces karena dirinya bermain di La Liga bersama Alaves. Selain itu ada juga Iman Masuka yang saat ini berstatus sebagai pemain termahal Malaysia dengan market value sekitar 46 miliar. Tak terhenti sampai di situ saja. Rencananya Malaysia akan kembali menambah pemain baru lagi. Tak main-main, pemain incaran mereka adalah Michael Zaurizer, pemain yang saat ini membela Athletic Bilbao di Liga Spanyol. Jika melihat market value pemain tersebut, nilainya mencapai R21 miliar. Sebuah nilai yang sangat fantastis dan hampir setara dengan nilai skuad dari Genas Indonesia. Jika pemain tersebut bergabung, maka dipastikan bakal membuat Malaysia semakin besar kepala. Memang belum pasti membela Malaysia, sehingga mereka tak bisa sombong soal market value-nya. Soal market value sendiri, Indonesia juga boleh bangga, karena beberapa pemainnya mengalami kenaikan yang cukup drastis. Misalnya adalah Jess, pemain Venezia, itu mengalami lonjakan market value yang sangat lumayan. Kini market value dari Bang J sudah menyentuh angka 130 miliar dari yang sebelumnya cuma 86 miliar. Selain Jayitses, kenaikan juga dialami oleh Kevin Dick, pemain yang akrab disapa Kak Kevin tersebut. Memiliki market value mencapai 86 miliar rupiah. Nilai yang tampaknya sudah cukup untuk membungkam Malaysia. Vietnam tak mau kalah siap datangkan 100 pemain. Melihat Indonesia dan Malaysia semakin kuat, membuat Vietnam tak tinggal diam. Kabarnya, mereka akan memanggil 100 pemain baru yang dinilai memiliki keturunan dengan Vietnam. Dari jumlah tersebut, para pemain akan terbagi entah untuk tim senior maupun junior. Intinya cara itu dilakukan untuk membalas Malaysia, karena Vietnam pastinya masih sakit hati dengan kekalahan di babak kualifikasi Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Kini untuk permulaan,
ada beberapa pemain yang siap dipanggil ke negeri Nguyen. Salah satunya adalah Kenneth Smith. Saat ini pemain tersebut memperkuat Hannover di divisi 2 Liga Jerman. Jika bergabung, maka Smith akan menambah kekuatan baru dari timnas Vietnam. Sayangnya untuk melakukan proses tersebut, Vietnam akan mendapatkan kendala. Kendala yang dimaksud adalah soal persyaratan si pemain harus bermain di Liga Vietnam. Itu berarti si pemain harus mengorbankan karirnya di Eropa jika ingin membela Vietnam. Tentu, sebuah aturan yang tampaknya akan sangat sulit diterima, karena pastinya banyak pemain lebih memprioritaskan bermain di Eropa ketimbang bermain di Liga Vietnam soal menaturalisasi pemain. Hal ini akhirnya mendapatkan tanggapan dari Transaktuan selaku ketua PFF. Intinya, Vietnam akan lebih berhati-hati dan tidak akan menirukan cara yang dilakukan Malaysia ataupun Indonesia. Jika kita menaturalisasi pemain secara sembarangan, tim nasional kita mungkin akan membaik, tetapi ekosistem sepak bola domestik kita bisa terganggu. Kami ingin memperkuat tim, tetapi dengan cara yang benar dan berkelanjutan, bukan dengan meniru Indonesia atau Malaysia, kata Tran Nguyen pada media. Kini dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia hingga Malaysia tampaknya membuat negara-negara di ASEAN lain bakal mencari cara untuk menghentikan keduanya. Tapi tampaknya cara yang bisa dilakukan cuma satu jika melihat situasi saat ini. Cara yang dimaksud adalah ikut-ikutan mencari pemain keturunan karena pemain tersebut pastinya akan memberikan dampak besar di lapangan. Jadi, itulah cerita di balik rivalitas baru antara negara-negara di kawasan ASEAN. Opsi resmi kualifikasi akibat perang Israel versus Iran. Perang menggema mimpi tertunda. Israel dan Iran makin merajalela beberapa waktu ini. Bukan hanya mengganggu aktivitas kedua belah negara, namun wilayah di sekitar kedua negara ini pun berdampak, termasuk harus menunda laga kualifikasi sepak bola internasional. Seperti mana yang beredar, FC resmi menunda kualifikasi Piala Asia Wanita ke 2026 usai perang Israel melawan Iran semakin memanas. Informasi penundaan kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 diumumkan Federasi Sepak Bola Singapura melalui laman resminya. Seluruh pertandingan grup A yang semula dijadwalkan berlangsung di Amman, Yordania pada 23 Juni hingga 5 Uli resmi ditunda. Jadwal terbaru menyebut laga-laga tersebut kemungkinan akan digelar antara 7 hingga 19 Juli. Penan ini disebut terjadi akibat situasi yang belum kondusif di wilayah tersebut serta berbagai kendala logistik yang dilaporkan oleh beberapa asosiasi anggota peserta. Lantas bagaimana nasib timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan segera bergulir dengan format baru yang melibatkan 6 tim. Namun pelaksanaan babak ini tidak lepas dari kekhawatiran. Situasi konflik yang tengah memanas antara Iran dan Israel mulai menjadi perhatian banyak pihak, terutama karena kedekatan geografis antara lokasi konflik dengan tuan rumah, Qatar dan Arab Saudi. Jika eskalasi konflik semakin memburuk, AFC bisa saja mengambil langkah tegas dengan memindahkan venue pertandingan ke lokasi yang dianggap lebih aman dengan waktu yang semakin dekat menuju pelaksanaan. AFC berada dalam tekanan untuk memastikan keamanan seluruh peserta ofisial dan penonton, apalagi atmosfer keamanan menjadi elemen vital dalam suksesnya sebuah turnamen internasional. Kini skuad Garuda dan 5 tim lainnya harus menunggu keputusan resmi dari AFC terkait lokasi dan kelangsungan pertandingan. Kevin Dick buat supporter Borussia Mönchengladbach sumringah di saat cedera kembali menimpa performa Bimnas Indonesia. Kevin kabar positif datang menghampirinya hingga membuat para supporter Borussia Mönchengladbach ikut bahagia mendengarnya. Sebelumnya, bekannya Borussia Mönchengladbach Kevin Dick kembali mengalami cedera saat membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 206 melawan Jepang. Namun baru-baru ini ia memberikan video update yang cukup melegakan bagi para pendukung Dahlan. Meski diagnosa resmi soal cederanya belum diumumkan. Sebuah video yang dirilis Kevin Dick di Instagram menyeratkan kabar positif. Kevin Dick diketahui telah tiba di Pulau Lombok, NTB, untuk menjalani libur singkat usai laga internasional. Dalam videonya, ia menyapa dengan senyum dan mengatakan selalu senang kembali ke sini. Wajahnya tampak bugar dan tanpa beban yang memberi harapan bahwa cederanya tidak separah yang dikhawatirkan. Jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa cedera Dix tidak serius, maka ia diperkirakan bisa langsung bergabung dengan skuad Borussia. Banjar LB pada awal Juli, Gladbach sendiri telah menetapkan jadwal latihan perdana dan tes fisik
pada 4-6 Juli sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru Bundesliga. Bagi fans Gladbach ini tentu menjadi angin segar mengingat Dick diharapkan menjadi andalan baru di lini pertahanan setelah musim transisi yang cukup sulit.